Kalau kita berbicara hari ini, kondisi pemerintahan itu kata kasarnya itu kalau kita nggak goyang dulu pemerintahannya, dia nggak bakalan tahu permasalahannya di bawah. Nongkrong yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Serasi Suara, satu kata bermakna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 3 Lantai 3, Gedung STAR FM di Jalan AMD Lama, Kelurahan Kota Siantar, Panjabungan. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Sabrina Mora, pada program Nongkrong Yuk. Dan jangan lupa, kita ada slogan tetap Nongkrong Yuk. Apabila saya mengucapkan Nongkrong Yuk, nanti narasumber kita jawab, muda bersikap dewasa, dewasa berjiwa muda. Tapi nanti saja, karena pasti sahabat STAR FM belum tahu nih siapa narasumber kita yang hadir pada hari ini. Tentunya kita sudah ada narasumber yang keren dan tentunya menginspirasi sahabat STAR FM semuanya. Tema untuk pembahasan kita kali ini yaitu pendidikan dengan tema besarnya organisasi pelajar dalam pendidikan Madinah. Kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang merupakan anak muda yang inspiratif dan tentunya memberikan wawasan buat sahabat STAR FM. Ada Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM dan Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU. Kita sapa dulu dari Ketua IPM. Selamat siang tuh. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang tuh. Siang. Iya, di hari ini terima kasih sebelumnya para ketum sudah berkesempatan hadir nih di hari ini dengan tujuan untuk membahas perkembangan pendidikan di Madinah. Mungkin dari narasumber kita pada hari ini, mungkin banyak sahabat STAR FM yang belum kenal ya. Jadi kita persilahkan dulu untuk perkenalan, mau dimulai dari Ketua IPM nih mungkin ya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Nasution. Saya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Hari ini diamanahkan sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dan saya berasal dari Desa Malintang, ya. Di Kecamatan Bukit Malintang yang hari ini sudah ada bandara. Ya, luar biasa ya. Ya silahkan dari Ketua IPNU nih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nuzul Ramadan dan alhamdulillah saat ini saya menjabat sebagai Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Mandailing Natal dan saya berasal dari Desa Parmempang, Kecamatan Panjabungan Timur. Baik nih, selain menjadi ketua organisasi dari profil yang dijelaskan oleh narasumber kita tadi, sahabat STAR FM, pasti mereka memiliki kesibukan lain di luar kesibukan mereka menjadi pimpinan organisasi pelajar. Mungkin kita tanya dulu, apa sih kesibukan di luar organisasi dari masing-masing ketum-ketum kita ini? Mungkin silakan, Tum. Ya, kalau kita bicara kesibukan, saya pribadi hari ini kesibukan saya adalah sebagai mahasiswa. Saya kebetulan berkuliah di Sidumpuan di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Dan kalau kita ketua-ketua ini kan diibaratkan sebagai aktivis ya. Ya. Berarti kalau kesibukan, ada kesibukan dalam kampus, ada juga kesibukan di lapangan. Begitulah kira-kira. Berarti di kampus juga tetap aktif dalam organisasi ini selain IPM. Ya, pastilah. Baik, silakan Ketum IPNU. Kalau saya pribadi kesibukannya untuk saat ini adalah mungkin ya kan, karena ini adalah akhir-akhir saya di kampus. Oh, berarti akhir menjadi mahasiswa iya, ya berarti. Iya, otomatis kesibukannya kan di skripsi. Iya. Tiap hari ngurus skripsi. Nah, itulah mungkin kesibukan selain di organisasi kan. Gimana tuh Tum? Kan posisi saat ini tuh sedang menyusun skripsi. Bagi beberapa orang, organisasi ini terkadang nih Tum ya, terkadang dapat merusak konsentrasi dalam penyusunan skripsi gitu. Apakah memang benar-benar berpengaruh tuh? Kalau berpengaruh, sangat berpengaruh sebenarnya. Cuman itu kan bagaimana kita membagi-bagi waktu kita. Jangan terlalu fokus di organisasi dan jangan juga terlalu fokus di skripsi. Berarti pandai-pandai kita lah membagi waktunya gimana kan? Manajemen waktu lah itu. Waktu ya. Oke. Tadi dia sudah bercerita tentang
perkenalan nih masing-masing dari narasumber kita, sahabat Star FM. Selanjutnya, mereka pasti ada yang melatar belakangi dan mendorong mereka sehingga mereka mau dan merasa siap untuk menjadi ketua organisasi. Kita tanya dulu, sebenarnya saya sangat kepo nih, karena saya sering bercita-cita menjadi ketua organisasi, tapi sampai sekarang belum kesampaian gitu. Apa sih yang melatar belakangi sehingga memilih dan bersedia menjadi ketua organisasi pelajar tuh? Ya, kalau kita bicara hal demikian, saya pribadi ya, ini sebenarnya adalah salah satu batu loncatan bagi saya, di mana menjadi seorang ketua organisasi ini kita belajar berbagai dinamika kehidupan. Artinya bahwa menjadi seorang ketua organisasi ini saya memiliki tujuan ialah untuk bagaimana bisa membaca peta kehidupan itu sebenarnya. Karena pada dasarnya di dalam organisasi nanti kita bakalan jumpa dengan anggota-anggota yang berbagai macam karakter, sifat, dan inilah yang sebagai ketua mampu untuk menyatukan berbagai karakter ini. Kira-kira demikian. Menyatukan karakter anggota ya. Gitu. Dan kita yakin makanya mau menjadi itu. Kita yakin kita sanggup gitu. Ya, artinya ini apalah untuk belajar tentang bagaimana kita tahu akan kehidupan ke depannya kan. Siap. Kalau dari Tum Nuzul sendiri? Kalau saya pribadi sih ya, kalau menjadi ketua organisasi itu bukan impian saya sebenarnya. Bukan tujuan saya di dalam organisasi kan. Saya menjadi ketua organisasi di IPNU ini gimana ya? Dipaksa bukan. Rela juga bukan. Iya. Begitu. Atas arahan dari senior saya juga sendiri ya, yaitu beliau Rekom ya. Iya. Ya. Abang Anda Aliaga. Ketua Bawaslu Madinah. Ketua Bawaslu. Ya. Atas rekomendasi abang itu. Dan di organisasi ini juga saya sebagai ketua ini baru-baru jadi ketua, saya belum tahu apa arti ketua itu. Apa sebenarnya fungsi dan tujuan ketua itu menjadi ketua di organisasi, saya belum tahu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, atas arahan dari senior, perlahan saya mengetahui bahwa oh begini ya jadi ketua. Ini artinya sebagai ketua di organisasi. Alhamdulillah sampai saat ini baru sedikit ilmu yang saya dapatkan di organisasi ini selama menjabat sebagai ketua. Baik. Berarti kalau dari Tum Jebri tadi karena ada memang keyakinan di diri sendiri begitu ya. Ya. Sebagai batu loncatan sebagai batu loncatan, dan karena berarti cita-cita kedepannya masih pasti ya. bidang yang sama berarti ya gitu ya. Kalau dari Tum Nuzul tadi membahas tentang rekomendasi ya dari senior-senior tadi ya. Sebagai ketua, apa sih tujuan kalian dan cita-cita untuk masing-masing organisasi yang kalian pimpin selama masa kepemimpinan kalian ini? Kalau saya pribadi, tujuan saya di organisasi untuk mengembangkan kader-kader yang ada di Madinah Natal ini. Kan kita mengetahui bahwa organisasi ini kan organisasi pelajar. Nah, organisasi pelajar di Madinah ini kan tidak seperti organisasi mahasiswa-mahasiswa yang lain. Nah, jadi tujuan saya di sini ingin mengembangkan kader-kader yang pelajar yang ada di Madinah ini. Kita ketahui juga kan pelajar di Madinah ini kurang dipandang. Kurang dipandang. Kurang diperhatikan. Iya, kurang diperhatikan. Nah, tujuan saya ingin merubah pola pikir bahwa kita pelajar juga bisa seperti abang-abang kita yang ada di mahasiswa. Iya, itu tujuan saya yang pertama. Artinya nggak ada pembedaan antara pelajar dengan mahasiswa. Jadi sama-sama pelajar kan. Sama-sama punya hak yang sama sebagai orang yang sedang belajar. Berarti selama ini ada pembedaan itu? Ada, jelas dibedakan antara mahasiswa dengan pelajar. Apakah Tum Jebri merasakan hal yang sama dari yang disampaikan Tum? Ya sebenarnya kalau kita berbicara tentang tujuan untuk bagaimana arah organisasi kita memang sama dengan ketua ini. Di Madinah kita itu bisa kita katakan dianggap kecil ya, dianggap kecil, anak-anak kecil lah oleh
segelompok orang mungkin atau para Instansi. instansi lah. Kenapa hal demikian? Karena di pelajar ini kalau kita berbicara menyampaikan aspirasi ini kan ada dua macam lah. Yang pertama menyampaikan aspirasi dengan unjuk rasa dan dengan diskusi. Ya, benar. Dan pelajar itu nggak bisa unjuk rasa. Kalau kita berbicara hari ini kondisi pemerintahan itu kata kasarnya itu kalau kita nggak goyang dulu pemerintahannya dia nggak bakalan tahu permasalahannya di bawah. Artinya pelajar itu nggak bisa seperti mahasiswa karena mahasiswa kan diberikan kebebasan. Ya. Kalau pelajar ini Seperti dikurung gitu. ya karena di undang-undang sendiri tidak melarang pelajar itu ikut unjuk rasa. Di bawah umur 17 tahun itu dilarang kepolisian untuk ikut serta unjuk rasa. Nah, inilah yang menjadi salah satu faktor sebenarnya organisasi pelajar ini tidak terlalu dipandang oleh pemerintahan. Tidak terlalu dianggap. Iya. Oh, baik. Itu tadi dari tujuan masing-masing ketum-ketum kita, sahabat SAR FM. Dan saya ingin bertanya nih, di segmen 1 ini, saya tetap ingin bertanya di personal masing-masing. Pasti untuk menjadi ketua, dan untuk berpikir bahwa kita memiliki tujuan seperti yang tadi ketum-ketum sampaikan, pasti ada proses sebelum sampai pemikiran ketum-ketum sampai ke titik ini gitu. Gimana sih proses ketum-ketum itu, dari kader kah atau sampai bagaimana, atau langsung langsung jadi ketua gitu? Ya, kalau kita dalam organisasi kan ada sistem pengkaderan ya. Kalau kami sendiri di IPM ada namanya PKDTM. Ini adalah tingkatan kader paling dasar di organisasi kami sampai nanti dia pengkaderan di tingkat paripurna. Itu biasanya udah skala nasional. Jadi pada dasarnya di dalam ADRT sendiri diatur bahwa ketua-ketua itu yang berhak menjadi pimpinan itu adalah orang-orang yang sudah pernah dikader. Karena pada dasarnya pengkaderan itu adalah tanda bahwa seseorang itu sudah masuk ke dalam organisasi. Kalau dia tidak mengalami yang namanya sistem pengkaderan, bagaimana kita untuk bisa menjadikan dia sebagai ketua kan gitu. Berarti yang jelas kita sudah melanggar peraturan ADRT yang sudah dibuat senior-senior kita terlebih dahulu. Apakah ada tingkatan kader yang harus dilalui untuk bisa menjadi ketua, atau melalui PKDTM tadi sudah bisa menjadi ketua gitu? Oh ya. Kalau kami sendiri di PM ada namanya PKMTM 2. Ini jenjangannya sudah di tingkat daerah. Tadi kalau saya katakan PKDTM 1 itu tingkatannya biasanya di sekolah. Oh, berarti dia tingkatnya istilahnya nih kalau organisasi mahasiswa rayon gitu ya. Kalau PKMTM 2 ini udah skala daerah dia. Nah, kalau kami di pimpinan daerah itu diharuskan sudah mengikuti jenjang pengkaderan PKMTM 2 untuk bisa menjadi pimpinan, mendaftarkan diri sebagai ketua begitu, sebagai calon ketua begitu. Iya, nggak hanya ketua tapi struktur pimpinan semua wajib dia PKMTM 2. PKMTM 2. Baik. Itu tadi dari Tum Jepri nih, proses sampai menjadi ketua tadi ya. Kalau dari Tum Nuzul sendiri. Nah, di dalam organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ini ada 4 tingkatan dalam proses kaderisasinya ya kan? Nah, yang pertama itu dimulai dari Makesta atau masa kesetiaan anggota. Nah, ini seperti yang disampaikan Ketum Jepri tadi, yaitu jenjangnya di sekolah. Iya, di tingkat sekolah. Yang kedua, Lakmut, latihan kader muda. Nah, di Lakmut inilah nanti memperdalam apa itu tujuan IPNU, fungsi, visi misi, dan sebagainya. Nah, di lanjutan ketiga, di jenjang ketiga yaitu Lakut, latihan kader utama. Ini sudah termasuk tingkatan tertinggi di dalam kaderisasi IPNU. Dan biasanya ini dilakukan di provinsi. Oh, berarti dia ada tingkatannya dulu dari sekolah, kemudian ke tingkat daerah. Cabang. Ya, kalau kami IPNU cabang.
kemudian dari cabang itu ke tingkat Provinsi. gitu, Nah, atau dari wilayah gitu. iya. Nah, di provinsi nanti ada satu lagi yaitu ke nasional, latihan instruktur. Oh, Inilah jenjang terakhir. paling tinggi, Paling gitu tinggi. ya, di organisasi pelajar Ya. IPNU begitu. Baik, sahabat Star FM. Sebenarnya aku masih mau nanya seputar gimana pandangan sikap kritis organisasi pelajar melihat situasi dan kondisi pendidikan kita pada saat ini, terutama ya di Kabupaten Mading Natal. Kita dengarkan bersama jawaban dari masing-masing ketua organisasi pelajar dari 2 organisasi pelajar ormas Islam terbesar di Indonesia setelah pariwara berikut ini. Tetap di 102,6 FM pada program Nongkrong Yuk. Muda bersikap dewasa, dewasa berjiwa muda.